Kegiatan pertambangan memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Dan pengusahaannya didasarkan atas perizinan berusaha, salah satunya adalah dalam bentuk izin pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat setempat dalam pengusahaan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Sehingga penambangan rakyat tidak saja mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, tetapi juga mewujudkan aktivitas pertambangan rakyat yang memperhatikan aspek keselamatan dan ramah pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2022, kewenangan IPR didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi. Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Kepmen ESDM nomor 174 tahun 2024. Dalam pelaksanaan pendelegasian, pemerintah daerah provinsi wajib melaksanakan pemberian perizinan berusaha dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terdapat 4 pedoman utama dalam penyelenggaraan IPR sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 174 tahun 2024. Pemerintah kabupaten kota menyampaikan usulan blok WPR kepada gubernur. Lalu gubernur menyampaikan usulan WPR kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan penetapan. Selanjutnya, disusun dokumen pengelolaan WPR oleh Menteri ESDM dengan koordinasi intensif dengan Dinas ESDM. Selanjutnya, pemerintah provinsi menindaklanjuti dokumen pengelolaan WPR yang telah ditetapkan Menteri. Kemudian pemohon IPR melakukan proses pemenuhan persyaratan dasar untuk penerbitan IPR berupa permohonan KKPR dan persetujuan dokumen lingkungan. Selanjutnya, pemohon IPR mengajukan permohonan IPR melalui OSSRBA dengan melampirkan dokumen persyaratan dasar. Dan pemerintah provinsi melakukan evaluasi untuk kemudian dapat diterbitkan SK IPR. WPR harus memenuhi kriteria menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seperti cadangan mineral sekunder di sungai, kedalaman maksimal 100 meter, endapan tertentu, luas maksimal 100 hektar, dan sesuai tata ruang. Rencana penetapan WPR memerlukan koordinasi intensif antara Ditjen Minerba dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan koordinat atau peta WPR, deskripsi teknis WPR, dan memenuhi kriteria sebagai WPR. Menteri menetapkan WPR setelah ditentukan oleh gubernur sesuai pasal 37 PP 25 tahun 2023. Pemerintah daerah provinsi menyampaikan usulan lokasi atau blok dan data dukung lainnya untuk penyusunan dokumen pengelolaan WPR kepada Direktur Jenderal Minerba. Berdasarkan PP 96 tahun 2021 dan PP 25 tahun 2023, Menteri ESDM menyusun dan menetapkan dokumen pengelolaan WPR. Penyusunan dokumen pengelolaan WPR dilakukan dengan koordinasi intensif antara Direktorat Jenderal Minerba dengan Dinas ESDM Provinsi. Perlu diketahui, berdasarkan pasal 65 ayat 2 PP 96 tahun 2021, pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri. Dalam rangka penanggulangan kegiatan pertambangan tanpa izin, sejak tahun 2022 sampai 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memfasilitasi penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat pada 12 provinsi. Setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan, Pemda Provinsi menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang pada setiap blok WPR, mengumumkan blok WPR, dan memberikan rekomendasi koordinat. Setelah mendapatkan rekomendasi, pemohon IPR melakukan pemenuhan persyaratan dasar permohonan IPR.
pemohon IPR mengajukan surat permohonan pendaftaran IPR beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada gubernur melalui OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar. Pemerintah daerah provinsi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan penerbitan IPR. Setelah memenuhi persyaratan, pemohon mengajukan permohonan IPR via OSS RBA. Gubernur menerbitkan SK IPR setelah evaluasi. Luas IPR yang dapat diberikan 5 hektar untuk perorangan, 10 hektar untuk koperasi, berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun. Pemohon IPR mendaftarkan SK IPR ke website MODI dengan pendampingan dari Dinas ESDM. Pemegang IPR wajib mulai menambang maksimal 3 bulan setelah SK diterbitkan dan menerapkan kaidah pertambangan yang baik, khususnya pada lingkungan dan keselamatan. Pemegang IPR wajib membayarkan IPERA sebagai retribusi perizinan tertentu setelah melaksanakan kegiatan pertambangan. Melalui tertib IPR, pertambangan rakyat diharapkan dapat berdampak positif dengan memberikan kepastian melakukan kegiatan penambangan yang berizin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terpenting, menjaga kelestarian lingkungan.